Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim wa ta'alum muslimat riyasah 4 atau mushola al-jamaah, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah pertama yaitu umur, sehingga kita masih bertemu atau dipertemukan dengan bulan Muharram tahun 1444 Hijriah ini, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kemampuan untuk sama-sama melaksanakan kegiatan rutin kita atau rutinitas kita, yaitu taklim atau ta'alum muslimat mushola jamaah riyasah 4 ini. Dan yang ketiga, setelah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan inilah yang perlu kita betul-betul memeliharanya dengan baik. Artinya kesempatan ini harus kita isi dengan berbagai macam kegiatan kita, ibadah kita yang bentuknya amal soleh. Ibu-ibu sekalian, baik kita mulai dengan tadarus meskipun sebentar atau barangkali berjamaah, tidak masalah. Yang penting memang kajian kita selalu dimulai dengan tadarus Quran atau tilawatil Quran atau qiraatul Quran. Masih yang kemarin ya, belum tuntas surat Al-Infitor ya. Surat Al-Infitor dari ayat pertama sampai ayat yang ke berapa sekarang tuh? Wa mahum 16 apa Bu ya? Berarti 16 sekarang kita lanjut 17 ya, dihabisin aja dah sampai ayat yang terakhir, sampai ayat yang ke-19 ya. Tapi mari sebagaimana biasa kita awali hafalan ini dengan bersama-sama saja kita baca, ibu-ibu sekalian. Surat Al-Infitor, surat yang ke berapa Bu? 82. Baik, kita baca bersama-sama ya. Tidak saya tuntun dulu, tapi langsung saja bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu
فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. Udah kan? Udah ya? Itu ayat sampai 16 ya. Wa mahum anha itu 16 ya. Jadi lihat akhir 16, kemudian kita sekarang melanjut pada ayat yang ke-17 ya. Nah, untuk ayat yang baru saya tuntun dulu ya, seperti biasa. Wa ma adraka ma yaumuddin. 1, 2, 3. Wa ma adraka ma yaumuddin. Saya baca sampai 5 kali saja. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Ulang, 1, 2, 3. Ya, sambil latihan kembali ya. Sekarang jam 13.56. Mungkin kita batasi sampai jam 14 tepat ya. Nah, untuk hari ini mungkin tidak satu persatu ya. Mungkin bisa 3 orang ya. Dari Ibu Khadijah sampai Ibu Kastirah ya. Jadi Ibu Khadijah sampai Ibu Kastirah, terus sampai terakhir. Ya, silakan baca sekali lagi. Saya ulang sekali lagi. Wa ma adraka ma yaumuddin. Ya, silakan. 1, 2, 3. Ya, dari Mbak Dewi sampai Ibu Syarifah. 1, 2, 3. Dari Mbak Linda sampai Ibu Cucu. 1, 2, 3. Lanjut sampai Ibu Marni. 1, 2, 3. Ya, ini 2 orang saja nih, Ibu Rohmah sama Ibu Mustika 2 orang saja. 1, 2, 3.
Ya, ini bertiga. 1, 2, 3. Ya, ulang sama-sama lagi. 1, 2, 3. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ya. Summa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Ya, lagi. Yang tadi Ibu Khadijah sampai Ibu Kasira. 1, 2, 3. Ya, terus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini semuanya sekarang berlima. 1, 2, 3. Summa ma. Ya. Terakhir 1, 2, 3 bareng. Summa ma adraka ma yaumuddin. Tadi saya sudah janji ya jam 14 karena ini tanggung ya, tambah bonus waktu ya 1 ayat ya. Mungkin tidak banyak ulang-ulang, mungkin hanya 3 kali saja ya ini. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. 1, 2, 3. Sekarang saya pendek-pendek dulu ya. Saya pendek-pendek. Yauma la tamliku nafsul li nafsin. Saya ulang. La tan. Nafsul li nafsin syai'a. Kalau berhenti ya, tapi kalau nyambung syai'a wal amru ya. Wal amru yauma idzil lillah. Ya. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Wal amru yauma idzil lillah. Ini terakhir sama-sama ya, enggak diulang per kelompok tapi langsung ini terakhir. Silakan. 1, 2, 3. Yauma diulang dari pertama. 1, 2, 3. Dari pertama. Ya.
bilang dari pertama satu ya. 1, 2, 3. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibun fasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma dharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Sadaqallahu. Alhamdulillah, demikian tadi kita sudah menyelesaikan hafalan surat Al-Infitor 1 sampai terakhir 19 ya. Mudah-mudahan ayat tadi, hafalan kita tadi ya, selalu Allah memudahkan sehingga akan mudah kita untuk menghafalnya dan kemudian juga dijauhkan dari kesulitan-kesulitan menghafal. Baik Ibu sekalian, selanjutnya pada hari ini yaitu kajiannya dirosanya adalah jamaah. Saya akan bagi dua, selain pelajaran jamaah imamah, ada pelajaran tentang yang berhubungan dengan tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Jadi nanti di sini selain jamaah saya akan menyampaikan tentang Muharram, termasuk juga masalah hijrah yang berhubungan dengan bulan Muharram. Baik Ibu sekalian, pertama masalah jamaah saya akan ambil di dalam surat Al-Maidah, surat yang ke-7, surat yang kelima, ayat yang ke-7 maksud saya. Surat kelima, ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa misaqahul ladzi wasaqakum bihi id qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bidzatis sudur. Saya ulang lagi, tadi terputus ya.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqal ladzi wasaqakum bihi id qultum sami'na wa ata'na wa taqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah. Alhamdulillah apa Bu? Serius ya. Tidak ada lagi yang ayat ini ibu-ibu sekalian, ayat 7 surat Al-Maidah. Saya balik Al-Maidah ayat 7 ya. Kalau mau dibalik ayat 7 surat Al-Maidah. Baik ibu-ibu sekalian, tadi Allah menjelaskan wadhkuru ni'matallahi, dan ingatlah nikmat Allah alaikum, atas kamu, atas kita orang yang mendapatkan nikmat. Siapa sajalah, manusia kek ya, orang beriman kek, umumnya manusia ya. Wa misaqal ladzi wasaqakum bihi, dan perjanjian yang telah kita ikatkan ya. Di sini ikatan maksudnya adalah baiat. Ketika kamu mengatakan selanjutnya ya, wasaqakum bi id qultum sami'na wa ata'na. Ketika kita mengatakan kami mendengar, sami'na kami mendengar, wa ata'na dan kami taat atau patuh ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, alim mengetahui, bidzati sudur, di dalam bidzati sudur, mengetahui dalam isi hati kita. Isi hati kita apa Bu? Ya, bukan coklat ya. Nah, di sini adalah bukan yang disebut hati itu fisik ya, tapi hati di dalam hati kita manusia. Nah, ibu-ibu sekalian, ini mungkin ada kaitannya dengan bulan Muharram ya. Biasanya banyak para ulama itu kalau di bulan Muharram banyak yang menyampaikan surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri, masing-masing jiwa memperhatikan amalnya, perbuatannya untuk hari esok, ligod, untuk hari esok. Nah Bu, hari esok itu adalah yang sering saya sampaikan, hari esok itu bukanlah hari ketika kita mendapat kesuksesan dunia, menjadi gubernur, menjadi apa Bu ya, menteri, menjadi presiden, pokoknya berhasil tentang keduniaan. Tapi yang namanya hari esok itu adalah hari di mana manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta apa Bu? Nah, itu ya. Akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau ditanya boleh, bukan mau ngobrol ya. Kalau ditanya jawab, namun bukan ngobrol ya, gak apa-apa ya. Itu ya. Jadi untuk hari esok itu hari ketika kembali kepada Sang Khalik, pencipta seluruh jagat di dunia sekarang ini ya. Terutama kita manusia akan diminta ya, pertanggungjawabannya. Kemudian tadi wattaqullah, Allah menekankan kembali, bertakwalah kepada Allah, jagalah iman kita ya. Jagalah akidah kita, beramal yang baik, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah,
Innallaha khabirum bima ta'malun, ya. Mengawasi, mengetahui, mengenal apa yang telah kita kerjakan. Nah, ini Bu, kalau kata para ulama, kata para asatid, para dai, namanya disebut ayat evaluasi, evaluasi diri. Nah, kita di bulan Muharram itu evaluasi diri Bu, ya, evaluasi diri selama 1 tahun tentang baiat kita di dalam jamaah muslimin atau Hizbullah, ya. Baik Ibu sekalian, saya ambil dalam kitab ini susunan dari Ustadz Didin Sobarudin asal Majalengka, ya. Ayat ini Ibu sekalian, ayat di atas ini Allah memerintahkan, ya, kepada kita untuk senantiasa mengingat karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita, ya, yang dianugerahkan kepada kita, kepada hamba-hambanya, termasuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat melaksanakan syariat apa Bu tadi? Syariat baiat. Ya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan syariat Islam, yaitu dengan melaksanakan baiat adalah mengangkat seorang imam atau seorang baru 2, 3 ada berapa lagi? Seorang tadi apa pertama seorang? Nah, yang kedua seorang khalifah, ya itu. Bisa juga seorang amirul mukminin, ya. Jadi kita ini baiatnya kita ini adalah membaiat seorang imam, seorang pemimpin umat, seorang khalifah, ya, bagi umat Islam. Itu alhamdulillah kita bisa melaksanakan. Nah, kata di dalam ayat ini, ingatlah. Kita artinya harus mengingat-ingat ketika kita pernah berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para imam-imam tadi. Ini ada merupakan hidayah yang harus kita syukuri. Maka wadkuru nikmatul, ingatlah. Jadi kita harus mengingat-ingat, ya. Mengingat-ingat baiat kita. Coba ibu-ibu, ya. Ketika kita berbaiat kepada Allah melalui imam tadi, ya. Apa sih kalimat baiatnya apa, Bu? Coba siapa yang mau jawab? Bukan, itu mah syahadat. Ini mah bukan syahadat, baiat, isi baiat. Kalau syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kalau ini isi baiat, redaksi baiat, siapa yang masih ingat? Makanya kata Allah, ingat-ingatlah, ya. Ayo. Nah, makanya saya ingetin nama ayat ini nih, wadkuru nikmat, ingatlah. Nah, apa tadi isi baiatnya apa, Bu? Ayo Bu, ini evaluasi Bu, emang perlu juga, perlu, ya. Coba ya, Ibu Khadijah ingat nggak Ibu Khadijah? Ibu Khadijah ingat nggak isi baiat kita? Apa? Bukan, isi baiat kita yang pernah kita ngomong sama imam, apa sih ngomongnya? Apa kalimatnya? Apa redaksinya? Hah? Ya coba sekarang belah sini. Masih ingat nggak? Ya. Ya. Sebagai imam selama beliau itu maksud saya itu, ya. Boleh membaca syahadat juga boleh tidak. Kata imam kita Ustadz Yasir Mansur, ketika baiat boleh membaca syahadat, boleh tidak, ya. Karena kalau baiat langsung kita berjanji kepada imam, ya. Nah, jadi Bu, ya, ingat tadi, ya. Jadi saya berbaiat kepada apa? Saya berbaiat kepada imam, ya. Nah. Dan saya membaiat kepada, lupa lagi, coba lagi. Saya membaiat kepada, ya. Seraya mentaati, selama beliau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita selalu ingat-ingat, ya.
Makanya di sini Ustadz Jidin Sobarudin menyusun buku ini bagi kita selalu harus mengingat-ingat baiat kita. Itu yang pertama. Selain mengingat kalimatnya, redaksinya, ingat bahwa kita berjanji kepada Allah, berbait kepada Allah, akan melaksanakan apa Bu? Isinya akan mentaati isi bait kita akan mentaati ya. Jadi Bu ya, jadi isi baiat kita akan mentaati imam yang kita baiat. Itu yang harus kita ingat ya. Karena ada juga hadisnya alal mar'il muslimi sam'u, kewajiban kita mendengar dan taat kepada imam ya. Walaupun apa? Walaupun selama dia memerintahkan kita kepada kebaikan ya. Kalau dia memerintahkan keburukan, fala sama wala ta'ah. Jangan kita dengar dan jangan kita taat. Jadi kewajiban kita adalah mendengar dan taat selama kita sudah pernah berbait kepada imam atau kepada khalifah. Kemudian Bu ya, itu isinya. Kemudian apa sih ketaatan kita kepada ulil amri, kepada imam, kepada khalifah? Ya banyak ya. Contoh ya, dari semenjak saya pernah baiat kepada Wali Al-Fatah 1975 di Mushola Jamaah ini ya. Nah, dari pertama memang yang paling menyolok di jamaah muslim itu adalah kewajiban tentang masalah melaksanakan ibadah taklim ya. Ibadah taklim. Ini di luar rukun Islam nih ya. Imam kita memberikan instruksi amal kepada kita bahwa kita 1 pekan sekali taklim atau ta'lum. Nah, ini wajib kita apa? Kita patuhi. Kan tadi kita berjanji kepada Allah melalui imam kita ya akan melaksanakan apa yang imam-imam kita ini arahkan kepada kita semua ya itu. Ini perlu kita ingat. Masih banyak Bu ya taklim. Kemudian juga kita diarahkan untuk bisa beramal soleh, mengeluarkan infak, sodako, zakat ya. Nah, itu atas perintah-perintah imam kita. Kemudian amal secara umum kita bersilaturahmi ya itu hidup di jamaah muslimin ya. Jadi ternyata Bu ya, kalau ada instruksi amanat pengarahan dari imam muslimin yang kemudian melalui para bitonanya, apa bitona Bu? Bitonah pembantu imam namanya bitona, dari mulai walul imam sampai amir yasa, itu bitona kita ya. Bitona kita Bu ya. Bitona itu artinya pembantu ya. Bitona bukan pembantu namanya bitona, bukan. Oh, beda lagi ya. Bukan pembantu namanya bitona, bukan. Bitona bahasa Arab, bahasa kita pembantu. Jadi bitonahnya imam dari mulai waliul imam ya. Kemudian juga ada namanya kalau kayak di dalam pemerintahan namanya seperti menteri, itu seperti ada majelis dakwah ya, ada majelis taklim, ada majelis tarbiyah dan sebagainya. Itu istilahnya kalau dalam pemerintahan Indonesia namanya sebut menteri ya. Ya, kenapa terus? Ya, enggak percaya sama naib, sama wali, imam ngomong. Ya. Imam enggak ngomong talim itu. Ya, ada yang berpikiran ya. Seperti itu. Ya. Pasti imamnya langsung ngomong. Talim, baru talim. Sudah. Ya. Sudah lama Bu ya. Sejak lama, dari semenjak saya baiat dengan Wali Al-Fatah ya, itu sudah ada pengarahan. Imam langsung memberikan amanat instruksi kepada wali imam ya, supaya ikhwan 1 pekan sekali taklim, itu langsung dari imam sampai kepada waliul imam, naibul imam, sampai kepada amir yasa ya. Sudah lama ya.
Makanya ada talim itu ibu cucu, makanya ada talim, makanya ada amal dari imam dulu ya gitu. Jadi berarti imam pernah ngomong dan pernah menulis risalah ya bahwa jamu muslimin ketek ya macam-macam yang isinya adalah melaksanakan ibadah taklim 1 pekan sekali. Ya. Kalau taklimnya, Hah? kalau saya kan sering, karena saya kan cuma jadi 1 doang. Ya. Jadi hari-harinya kadang saya taklimnya melalui YouTube aja ya, imam-imam sama. Ya. Nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa ya. Boleh ya. Ya. Ya, sekarang begini ya. Tadi pertanyaan Ibu Heni begini. Yang pertama, talim itu diriasah masing-masing. Talim diriasah masing-masing. Istilahnya itu talim wajibnya. Kemudian kita punya media dakwah seperti Al-Jamaah TV, ya, Riasah TV, Niabah TV. Nah, itu sebagai tambahan ilmu. Jangan begini, kenapa enggak talim riasah? Ibu-ibu muslimat di riasah di Niabah, saya udah talim di mana? Di Al-Jamaah TV ya. Nah, jangan mentang-mentang kita sudah talim di Jamaah TV, kemudian kita meninggalkan di riasah ya. Itu juga atas amanat imam. Kalau tadi kita mendengar melalui TV-TV swasta tadi, TV apa namanya? Streaming ya. Nah, itu sebagai tambahan ilmu ya. Kalau itu kan kita nggak ketemu sama Ikhwan kan. Kalau sekarang kita ketemu kan, tuh kan. Ibu tadi ketemu sama saya, Bu ya. Bu, Ibu tadi ketemu sama saya kan? Kenapa? Kenapa ketemu? Karena saya adanya, Ibu tadi kakaknya ya. Saya bisa ketemu sama Ibu Bodija ya, tuh. Dan banyak manfaatnya, Bu ya. Talim itu banyak manfaatnya. Pertama, ilmu bisa dapat, pahala juga bisa dapat ya. Muwajah kita bisa dapat dan macam-macam ya. Termasuk kita bisa dapat apa, Bu? Ayo, Bu. Termasuk bisa dapat apa? Hah? Pahala udah, ilmu udah, silaturahmi udah, apa lagi? Kita bisa dapat snack ya itu. Ini mah ya, ini mah buat tambahan itu. Yang paling penting dapat ilmu. Walaupun enggak 100% ya. Ya barangkali ya 1 2 3 yang pernah kita mendengar melalui ustadz siapa saja. Nah, itu bisa kita ambil. Contoh Bu nah. Bu, contoh Bu, saya dari semenjak dulu Ustadz Mahmudin pernah menyampaikan, saya ingat ya. Ustadz Muhammad pernah menyampaikan, saya ingat ya. Ustadz yang lain pernah ingat. Sampai kemarin Bu ada kajian di Cilengsi Bu ya. Ada kajian namanya disebut malam mabit. Apa mabit? Mabit apa mabit? Malam pembinaan iman dan takwa. 1 malam. Dari ba'da Isya sampai jam 11. Kemudian malamnya sholat qiyamul lail. Kemudian dilanjutkan paginya ba'da subuh, dari ba'da subuh sampai jam 6.30. Ya yang ngisi Ustadz Abul Hidayat. Yang diundang para amir yasa dan para suban. Apa suban, Bu? Pemuda ya, para suban. Dari jam 5.15 menit sampai jam 6.30 menit. Jadi berapa tuh? 1 jam lebih ya. Nah, itu kita dibina oleh asatidz kita. Malamnya imam sama Ustadz Wahyu Dika sama Ustadz Wahyu Aha. Jadi ada 4 penceramahnya gitu ya. Nah, Ibu sekalian, kemarin waktu ba'da subuh Ustadz Abu Daud menyampaikan di antaranya begini. Kepada pemuda itu yang pertama, pada hari kiamat pada hari kiamat ada 7 orang, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ya. Di antaranya, kata ini langsung nih Ustaz, di antaranya ada seorang pemuda yang tumbuh ibadahnya, yang tumbuh rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam apa? Di antaranya, kalian pertama al-imamun adil, imam yang
Adil, pemimpin yang adil itu urutannya. Baik Bu sekalian, ya ini jadi kembali kepada ayat tadi ya, bahwa surat Al-Maidah ayat yang ke-7 Allah menjelaskan bahwa hendaklah kita untuk senantiasa mengingat-ingat baiat kita. Mudah-mudahan dengan mengingat ini akan semakin kita bertakwa, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik ya. Kemudian selanjutnya nih, saya akan menyampaikan masalah bulan Muharram dan bulan Muharram dan Hijri atau Hijrah ya. Jamaah satu tutup sekarang nih, satu tutup ya. Kemudian yang kedua, Ibu Mustika, sekarang tahun berapa Hijriahnya? 44 ya. Ibu Heni, sekarang bulan apa? Bulannya bukan tahunnya, bulannya. Bulan Muharram ya. Sekarang bulan Muharram ya. Tadi tanggal tahun 1444 Hijriah. Nah, Hijriah ya. Tanggalnya sekarang tanggal 8 ya. Besok tanggal 9, Senin tanggal 10. Baik Ibu sekalian ya. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah berada di bulan Muharram tanggal 8 Muharram 1443 Hijriah. Berarti Bu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di bulan Muharram tahun ini ya, tahun ini. Kita bersyukur ya kepada Allah ya. Kemudian kita perhatikan ya, di bulan Muharram itu banyak peristiwa yang sangat besar dalam sejarah, termasuk juga di bulan Muharram itu banyak amalan-amalan yang apabila kita beramal itu Allah akan lipat gandakan. Ingat Bu ya, ada 4 bulan yang dalam 12 bulan itu ada 4 bulan apabila kita beramal maka akan dilipat gandakan. Bulan itu apa? Kemarin udah saya sampaikan apa? Ya, Rajab ya. Ramadan tidak termasuk. Nih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi kata Rasulullah, pada bulan yang 4 ini apabila kita beramal Allah akan lipat gandakan. Serak Bu suaranya. Ya baik, lanjut. Pertama Ibu sekalian, tadi bulan Muharram. Bulan Muharram itu termasuk bulan yang pertama di tahun Hijriah, urutan pertama. Kemudian tadi tahunnya Hijriah. Hijriah ini berdasarkan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana ke mana Bu? Ke Madinah. Bu bayangin Bu, Nabi waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, kata orang sekarang kurang lebih dari Jakarta ke Semarang. Yang pernah haji, yang pernah umrah pasti akan melewati jalan kayak jalan tol ya, dari Mekah ke Madinah. Itu akan melewati ya. Itu katanya sih kurang lebih 7-8 jam. Maka diukur-ukur antara Jakarta Semarang. Itu sekarang pakai kendaraan Bu. Nabi nggak pakai kendaraan, bayangin coba. Hijrah di tengah-tengah apa? Jalan yang tandus ya. Enggak seperti sekarang. Bu ya. Nah, jadi tadi Hijrah berasal dari hijrah. Hijriah berasal dari
hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, nah kemudian coba ibu dibuka bu, surat Al-Baqarah 218 dibuka bu, Al-Baqarah 218. Ya, saya baca, ibu memperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini ayat tentang hijrah yang pertama. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika, mereka itulah, yarjuna rahmatallah, mengharapkan rahmat dari Allah. Wallahu apa bu? Dan Allah ghafurun rahim. Nah, ini surat hijrah yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Jadi Allah mengingatkan, menjelaskan kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang pertama iman, ya. Yang beriman. Iman itu apa? Kata Nabi, ikutin saya bu ya. Al-imanu ma'rifata bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. 3, kata Nabi begini. Iman itu adalah dapat dikenal dengan hati. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, wa amalun bil gerakan, dengan amal perbuatan. Itu. Jadi iman itu nggak bisa dipisah. Pertama yakin dengan hati, kedua lisannya membenarkan, mengucapkan, yang ketiga anggotanya mengamalkan. Itu namanya iman. Nah di sini tadi iman, orang yang beriman yang seperti tadi 3 tadi, kemudian berhijrah. Kemudian berhijrah, apa hijrah? Pindah. Pindah apa? Pindah tempat. Dari mana ke mana? Nah, dari tempat satu ke tempat yang lain. Contoh Mbak Dewi, hijrah Nabi dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Tadi kurang lebih perjalanan sekarang kurang lebih 8 jam ya. Itu kendaraan. Kalau Nabi nggak pakai kendaraan, bayangin ya. Nah, jadi bu ya, hijrah menurut bahasa adalah pindah. Nah, kita boleh bu, kalau kita tinggal di negeri kita, di kampung kita, ternyata kita nggak nyaman ibadahnya, diganggu sama orang, diintimidasi, diganggu segala macam, nggak enak lah kita ibadah. Nah itu boleh, bukan boleh, mana perintah untuk berhijrah. Kalau ibu-ibu nih, barangkali ibu-ibu di mana? Tinggal di Ukraina ya, diperangi sama macam ya, nah nggak nyaman lah, pindah kemana? Ke Robada, ke Lagoa ya, tuh ke Indonesia. Jadi kalau kita berada dalam satu kampung, dalam satu negeri, kita nggak bisa nyaman beribadah, itu perintah namanya namanya hijrah apa bu? Namanya hijrah makan. Apa itu makan? Makan itu tempat. Jadi bukan hijrah makan, kok ada hijrah makan? Nah, makan bahasa Arab, artinya hijrah makan nih, hijrah tempat, pindah apa dari tempat ke tempat wilayah yang lain. Ya. Kita juga boleh begitu. Kalau kita nih ibadah nggak enak di dalam negeri kita atau di kampung kita, pindah ya. Ya bisa juga. Bisa ngontrak ya, pindah, udah bosan pindah ke sono ya. Kalau itu namanya bukan pindah, itu namanya bukan pindah seperti pindah hijrah, namanya pindah tempat ya, pindah rumah ya. Ya baik, lanjut. Yang kedua bu,
Yang kedua namanya pindah maknawi. Kalau tadi pindah, kalau yang kedua maknawi ada meninggalkan ya. Hijrah yang kedua ada meninggalkan sesuatu perbuatan yang jelek kepada yang buruk. Perbuatan yang tidak bermanfaat kepada yang manfaat ya. Coba Mbak Dewi. Habis saya nengok ke sini sih. Mbak Dewi ngeliatin aja lagi ya. Jadi Mbak Dewi, satu aja dah. Perbuatan yang enggak bermanfaat apa kira-kira? Ya. Ya. Ya, dari rumah ke sini. Ternyata ada dalilnya, Bu. Ya. Ya, Mbak Linda, ada dalilnya. Ada Mbak Rayu enggak? Kok begini? Ya. Ternyata ada dalilnya. Ikutin saya, Bu. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Coba artiin man. Ya. Kharaja fi bukan min. Fi ya. Dia tahu di dalam. Sabilillah. Taruh belum. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kembali ya. Kan ada rujukan kembali ya. Nah, kharaja yakhruju dan sebagainya. Nah, baik ya. Jadi itu dalil keluar dari rumah untuk menuntut ilmu termasuk jihad fi sabilillah itu ya. Nah, jadi Bu sekalian ya. Kemudian tadi hijrah secara maknawi adalah meninggalkan atau merubah sikap yang enggak baik kepada yang baik. Contoh Bu ya. 1 tahun yang lalu kita malas talim, sekarang tahun Hijriah nih harus semangat hijrah tahun berapa? 1444 Hijriah. Yang tadinya malas talim rajin taklim. Apalagi itu? Ya. Yang tadinya malas begini, yang tadinya malas baca Quran menjadi baca Quran. Yang tadinya malas dzikir sekarang rajin berzikir. Yang tadinya malas ngeladenin suami, yang kumpulnya nggak ada Bu ya. Pokoknya setiap perbuatan yang kurang bermanfaat, yang tidak ada gunanya, kita rubah, meninggalkan perbuatan tadi kepada perbuatan yang baik. Itu namanya disebut hijrah maknawi. Ya. Sekarang dibuka surat yang kedua, surat At-Taubah ayat 20. At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo Bu. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sekali lagi sambil belajar bahasa Arab Quran ya. Alladzina amanu wa jahadu wa hajaru dulu. Ya, wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu tinggi atau agung a'zamu darajatan indallahi wa ulaika hum al-faizun, yang mendapat kemenangan atau yang mendapat
Tungan. Ini surat hijrah yang kedua. Masih ada lagi Bu, banyak. Ali Imran 195 ya, dan lain-lain masih ada. Ini karena waktu jadi saya hanya menyampaikan 2 ayat tentang hijrah. Surat Al-Baqarah ya, ayat berapa tadi? Ayat 218. Allah menjelaskan orang yang beriman, yang berhijrah dan Allah adalah mereka itu mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi orang yang mengharap rahmat Allah ada di antaranya jihad, hijrah dan jihad. Yang kedua, surat ini di dalam surat Taubah, orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan apa? Dengan harta dan diri kita. Azamu apa Bu? Dia lebih tinggi daripada orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah, yang berjihad dengan harta dan jiwa kita, azamu, lebih tinggi, lebih agung darajatan, derajatnya daripada yang enggak begini, yang enggak hijrah, yang enggak berjihad ya. Dia lebih tinggi. Darajatan indallah di sisi Allah. Wa ulaika, orang mereka itulah siapa mereka Bu? Iman, hijrah dan jihad ya Allah ya. Kemudian apa? Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan ya, yang mendapat kemenangan ya. Nah, kemudian yang sebelum terakhir ya, ayat ini Allah menjelaskan kepada kita semua, khususnya kepada orang yang beriman, bahwa orang yang beriman, yang berhijrah, yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kurang bermanfaat ya, dari yang gelap kepada yang terang, dari yang haram kepada yang halal, dari yang makruh kepada yang apa? Ya, ya. Kemudian dari yang lagi apa? Batil ke hak ya. Dari bid'ah ke sun, dari musyrik ke tauhid ya. Dari itu memang betul ya, kita ada dari perbedaan ini kita harus paham ya. Dari firqah ke jamaah. Nah, ini saatnya kita berhijrah ya. Ini bukan sekedar karangan, tapi adalah merupakan salah satu perintah dan sudah diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat Nabi ya. Jadi kita berhijrah secara maknawi ya. Mungkin kalau kita pindah tempat, mudah-mudahan jangan sampai ya terjadi ya. Nah, paling tidak kita hijrah meninggalkan atau merubah sikap-sikap yang tadi yang nggak baik menjadi yang baik. Lebih semangat kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ya, sekarang di bulan Muharram ada amalan-amalan yang apabila kita beramal Allah akan lipat gandakan. Contohnya yang pertama adalah puasa ya. Puasa Muharram tanggal 10 ya. Tanggal 10 Muharram kita jatuh hari Senin. Nah, maka Bu, hari Senin besok lusa kita puasa Muharram, disebut puasa Asyura. Surah apa suro? Ya, tulisannya Asyura, dibaca Asyura ya, bahasa Indonesia. Nah, jadi puasa Asyura hari Senin. Kemudian Bu, begini. Wahai Rasulullah, kata para sahabat Nabi, kita puasa, orang Yahudi puasa Muharram, Nasrani puasa Muharram, kita juga puasa Muharram. Atas bagaimana ya Nabi? Nah, kemudian Nabi bersabda, tahun depan saya akan puasanya dari tanggal 9. Disebut puasa Tasu'a ya, Tasu'a 9. Jadi kalau kita minimal di 2 hari ya, di bulan Muharram ada 2 hari, puasa tanggal 9 dan puasa tanggal 10 disebut puasa Asyura. Maka jatuh hari Ahad dan hari Senin. Cuman jangan begini Bu, Ibu jangan niat Senin puasa Asyura sama puasa Senin jangan, satu aja ya. Nah, yang bagus puasa Senin apa puasa Asyura? Asyura, karena ada dalil puasa Asyura jatuhnya hari Senin ya. Nah, kemudian tadi kita boleh tambah puasa tanggal 9-nya gitu. Kata Nabi nih, barang siapa yang puasa
satu hari di bulan Muharram Asyura, maka Allah akan mengampuni dosa berapa bulan, Bu? 1 tahun. Cuman 1 hari kita puasa, tapi Allah akan mengampuni dosa kita selama 1 tahun. Ada lagi, Bu, amalan. Ada para ulama yang menyusun. Ada 12 amalan, tapi saya nggak sebut semua. Di antaranya puasa tadi, puasa sunnah. Kemudian membaca Quran, bersolawat, bersedekah, bersilaturahmi. Bahkan ada orang begini, Bu. Sebagai tambahnya, minimal di bulan Muharram itu kita paling tidak mengelus-ngelus siapa, Bu? Anak yatim, ya. Kalau cuma mengelus mah gampang, Bu, ya. Apa? Nah, nyantuni anak. Tapi di situ ada ulama, minimal kalau kita nggak bisa menyantuni, mengelus-ngelus anak yatim, ya. Nah, itu. Itu, Bu, ya. Nah, Bu, ternyata, Bu, amalan di bulan ini Allah akan lipat gandakan, ya. Nah, makanya, Bu, saya ingatkan kembali kepada saya dan kepada ibu sekalian, hari Ahad besok kita puasa dan hari Senin, ya itu, ya. Kalau tidak salah Ibu Khadijah pernah nanya sama saya, Ibu Khadijah kalau di ini, Ibu Khadijah. Ya, ntar, Ibu Khadijah. Perasaan Ibu Khadijah nanya sama saya, puasa ini ya. Pernah nanya ya? Di grup kan. Jadi jawabannya sebagaimana di grup, kita boleh puasa tanggal 9, tanggal 10. Kemudian mau ditambah boleh puasa, masih ada lain lagi nih, puasa Senin, Kamis boleh, puasa Nabi Daud, asal puasa Ayamul Bid, silakan. Masih ada puasa yang lain, silakan kalau kita mampu, tinggal kita melaksanakan, itu ya. Ini selain puasa Asyura dan tanggal 9 itu. Ya, silakan, Bu, yang mau nanya langsung aja dah, yang mau nanya. Ya, sebetulnya kita menyantuni yatim itu tidak mesti harus bulan Muharram. Itu ibu-ibu, itu kebiasaan muslimin muslimat khususnya di kita, ya. Kenapa tadi? Karena di bulan Muharram apabila kita beramal Allah akan lipat gandakan. Mungkin barangkali bahwasanya itu kalau kita menyantuni yatim piatu akan dilipat gandakan. Nah, makanya termasuk bulan Muharram adalah bulan anak yatim, ya. Ya kalau kita mampu, yang penting asal jangan mengkhususkan wajibkan bulan Muharram. Ya silakan, kalau kita ini di Musal Jamaah setiap bulan apa, Bu? Ya. Ibu-ibu, kalau dia sempat menyantuni yatim bulan apa, Bu? Bulan Ramadan, ya, sama, karena Allah akan lipat gandakan juga, ya, beramal, ya. Ya, ada lagi yang mau nanya, ya, Ibu Roma, ya, boleh, ya, nggak mesti belum Ramadan aja, bulan, ya, apalagi setiap saat, ya, kita punya anak yatim kan di rumah kita, silakan. Barayu mau nanya, silakan. Enggak ya. Ya baik, ya. Kalau tidak pertanyaan, Mbak Dewi, enggak. Ya baik, tidak pertanyaan, maka sekarang saya nyuruh Mbak Dewi untuk mengumumkan, ya, masalah buat talim depan. Nah, sebelumnya, ya, saya bertanya kepada Ibu Faridah ya mengenai rencana kita temporer. Silakan nanti, bukan sekarang, ya, nanti dimusyawarahkan, dibicarakan lagi, ya. Itu intern ya, intern, nanti setelah itu baru kita sampaikan di pekan depan, boleh, ya. Jadi saya cukup sekian, saya akhiri, nanti kemudian saya berikan nanti kepada Ibu Mbak Linda, ya, Bang Dewi, ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.